literally menyembah dewa gitu. Jadi karena ya nasib kita dari sini sampai sana itu tergantung senior, bener-bener tergantung senior gitu ya. Waktu dulu saya ingat saya tuh nggak terlalu banyak dijelaskan tentang SOP rumah sakit waktu PPDS dulu. Kita lebih banyak ikut senior biasanya seperti apa? Diperintahnya seperti apa? Bukan, senior biasanya seperti apa? Jadi turunannya seperti apa? Biasanya kalian ngakuin gimana seniornya yang di atasnya? Oh, patokannya senior di atas. Jadi kebiasaan gitu ya. Tanpa padahal yang dilakukan senior belum Bisa tentu jadi benar, salah, ya gitu. kan? Kasus ini sebenarnya sudah kasus-kasus sebenarnya sudah banyak, Ya. tetapi tidak viral, tidak apa, sehingga kemudian mereka juga kadang inilah ya, artinya semua harus berani menyampaikan. Ini kan sebenarnya kasus yang Dr. Obin ini tadi seperti disampaikan Mbak Zilvia, bahwa udah lama, kenapa tidak pernah ada laporan? Kenapa kemudian dianggap ini baik-baik saja gitu loh. Harusnya rumah sakit juga melakukan pengawasan. Ketika kemudian dia memeriksa pasien, dia hanya berdua, itu udah salah secara SOP. Semua yang ada di kriteria bullyingnya Kemenkes itu semua ada gitu. Jadi mulai dari kekerasan fisik, ya, pukul, dilempar botol, kayak ditusuk pena gitu ya, ditendang dan sebagainya, dilempar buku gitu ya, itu semua ada. Dicaci maki itu harian, jadi dikatain binatang-binatang itu semua udah setiap hari ya dikatain seperti itu. Apalagi yang lain-lain gitu ya, misalnya kayak ancaman-ancaman gitu ya, dangerous game from the beginning gitu. Ini rumah sakit yang besar sekali ya, pasiennya juga besar gitu ya. Ini perlu kedepannya dilakukan perbaikan supaya SOP ini benar-benar harus dijaga gitu. Tidak hanya sekedar cepat saja, tetapi begitu mereka masuk, si PPDS, si residen ini harus kemudian sejak awal mereka udah harus dikasih tahu ketika mereka masuk ruang bedah, SOP mereka begini. Ketika masuk IGD, SOP-nya harus begini. Itu harus dilakukan. Nah, inilah harus dilakukan oleh perbaikan kepada rumah sakit yang menjadi tempat di mana residen-residen ini bekerja. Yang paling konyol tuh sebenarnya saya diminta untuk cetakin kertas gambar untuk mewarnainya anaknya konsulen saya. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast yang paling kontroversi. Masih bersama saya, Zilvia Iskandar. Dan kali ini kalau minggu lalu kita bahas kondisi ekonomi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Sekarang dunia kedokteran kita sedang tidak baik-baik saja. Pastinya penonton sudah tahu ya soal dua kasus, satunya pemerkosaan, satunya pelecehan seksual yang tidak disangka-sangka dilakukan oleh oknum dokter. Sekarang sih udah tidak dokter lagi karena sudah dicabut izin praktiknya. Kami di sini mengundang Ketua KKI Konsil Kesehatan Indonesia, ada Dr. Gigi Arianti Anaya. Dr. Arianti, apa kabar? Baik ya. Kemudian juga ada ex peserta PPDS ya, program pendidikan dokter spesialis, tapi sudah mantan ini. Dr. Marcelius Patria Prabaniswara, Dr. Marcel, tapi sekarang lebih banyak berkecimpung di finance karena sudah mantan juga. Nah, nanti kita telusuri kenapa ini Dr. Marcel ini sekarang sudah menjadi tidak jadi dokter spesialisnya, itu kenapa. Oke, tapi saya berangkat dulu Dr. Arianti dari dunia kedokteran kita yang tidak baik-baik saja. Dua kasus mencuat secara berdekatan. Ada lagi sebetulnya soal pasien di Malang ya. Di Malang yang juga speak up, katanya juga mengalami dugaan pelecehan seksual dari dokter pada saat ditangani IGD. Tapi kita bicara dulu yang sudah ada tersangkanya, Priguna dan juga Syafril. Itu pemerkosaan di RSHS, yang satu lagi adalah dia mantan dokter kandungan, obgyn, di sebuah klinik pelecehan seksual. Apa yang terjadi, dokter? Kenapa dokter yang selama ini kita kenal sebagai profesi yang terdidik, profesional, terhormat, ternyata bisa juga menjadi kriminal? Ya,
Jadi tentu pertama-tama kami dari Konsil Kesehatan Indonesia khususnya dan juga tentunya teman-teman sejawat ya sangat kecewa ya dan merupakan pukulan lah ya adanya kasus seperti ini di mana seharusnya dokter ini memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat ya dan pada saat mereka memberikan layanan harusnya masyarakat ini pasien ini merasa aman gitu ya. Nah dengan adanya dua kasus ini kan memukul kedokteran dan membuat pasien itu jadi takut nih. Iya loh dok. Seperti itu. Kita wanita langsung takut dok. Iya, Sekarang gitu. kalau mau diperiksa dokter pria ya, mohon maaf ya. Jadi takut memang itu. Ya. Nah ini tentu suatu hal yang ya buat kami tentu merupakan introspeksi lah. Bagaimana kedepannya kita harus melakukan upaya perbaikan karena memang khususnya Konsil Kesehatan Indonesia ini memang dibentuk ya. Di dalamnya tentunya terdiri dari Majelis Disiplin Profesi yang menjaga terhadap disiplin etik dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan, bukan hanya dokter gigi, tetapi seluruh tenaga kesehatan termasuk perawat, bidan dan lain-lain ya. Karena hal ini bisa saja dilakukan oleh semua tenaga medis dan tenaga kesehatan. Majelis Disiplin Profesi. Majelis Disiplin Profesi. Ini maksudnya bisa dibilang yang menyidangkan nih. Betul. Kalau ada kasus-kasus nih. Betul. Oke. Ya. Dan di dalam KKI yang sekarang ini juga ada kolegium-kolegium sebagai pengampu ilmu. Nah, kolaborasi 3 ini diharapkan tentunya bisa mempercepat apabila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ya. Konsil Kesehatan Indonesia ini fungsinya adalah untuk menjamin mutu ya dan menjaga kompetensi dari tenaga medis dan tenaga kesehatan serta mengawasi terhadap profesi etik profesi yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, dengan adanya kasus ini tentunya kita harus melakukan upaya berkoordinasi tentunya dengan berbagai pihak terkait agar kita mengingatkan kembali kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan bahwa kita ini disumpah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan harus tetap menjaga profesionalisme kita sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oke, jadi memang sebetulnya ya tindakan kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Betul. Ya, termasuk dokter. Itu yang harus diakui. Tapi pertanyaan saya selanjutnya dok, kenapa itu bisa terjadi? Kalau tugas dari KKI adalah mengawasi, publik jadi bertanya, apakah ada kegagalan dalam pengawasan sehingga akhirnya dua kasus seperti ini bisa terjadi? Ya, KKI ini tugasnya bukan mengawasi ya. KKI ini tugasnya salah satunya adalah memberikan kewenangan kepada para dokter ini dalam bentuk surat tanda registrasi mereka sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan ya, apabila mereka sudah dianggap kompeten. Kompeten ini secara profesional dia kompeten terhadap teknis dan tentunya terhadap mental dia gitu ya. Nah, pada perjalanannya apabila kemudian terjadi hal-hal seperti tadi ya, tentunya ini harus dilaporkan. Pengawasan itu harus holistik ya, dari pemberi kerja dalam hal ini Fasiankesnya, bisa dari perhimpunannya, dari kolegiumnya, yang kemudian dan juga dari pasiennya kita sendiri dan keluarga pasien, yang nantinya apabila ditemukan hal-hal yang kemudian dianggap tidak sesuai ya, maka mereka dapat menyalurkan laporan mereka itu ke Konsil Kesehatan Indonesia. Nah, kemudian kami punya namanya Majelis Disiplin Profesi yang akan melakukan investigasi setiap ada permasalahan yang dilaporkan ke kami untuk kemudian dilakukan tindak lanjut. Nah, salah satu pasal di undang-undang yang kewenangan konsil itu adalah konsil itu dapat mencabut STR-nya. Padahal STR itu adalah persyaratan untuk mendapatkan izin praktek. Nah, STR surat tanda registrasi. Iya. Nah, kalau STR-nya dicabut, otomatis dia tidak akan bisa berpraktek. Seumur hidup.
Ya, tergantung kesalahannya seperti apa. Ada kesalahannya misalnya dianggap oleh MDP itu, oh ini mereka misalnya tidak menyampaikan informed consent kepada pasien gitu ya. Bisa saja hukumannya pembekuan selama 6 bulan atau 1 tahun. Tetapi kalau dianggap ini sudah tindak pidana, sangat membahayakan, maka mencabut seumur hidup. Yang terjadi pada Priguna dan Syafril ini sudah seumur hidup? Sudah mencabut STR-nya. Oke. Tadi kan dokter sempat mention bahwa salah satu tugas dari KKI itu adalah mengawasi etik profesi. Nah, maksud dari mengawasi etik profesi ini sampai sejauh mana sih, Dok? Ya. Apakah hanya memberikan pembekalan soal etik, kemudian menyerahkan kepada fasilitas kesehatan tempat para dokter itu bekerja untuk yang menjadi pengawas utama garda terdepan, atau sampai sejauh mana sebetulnya pengawasan etik yang dilakukan oleh KKI ini? Ya, tentu pengawasannya kita ini tentu berkoordinasi dengan dinas kesehatan yang ada di daerah ya, sebagai yang bertanggung jawab, termasuk juga pengawasan yang dilakukan kepada vaskes-vaskes. Pengawasan ini kan bisa dalam bentuk pembinaan dan juga dalam bentuk di mana kita melakukan visitasi, melakukan validasi terhadap dokter-dokter yang diduga atau kita mendapat laporan untuk bisa atau dianggapnya ada hal-hal yang perlu dilakukan. Karena tentunya dengan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan berjumlah 2.200.000 orang ya saat ini di Indonesia yang sedemikian luasnya, itu tidak mudah untuk melakukan satu-satu melakukan pengawasan. Maka kalau kita bicara pengawasan, itu kita harus berkoordinasi secara holistik. Dan yang paling dekat dengan pengawasan itu adalah tentunya di Fasyankes di mana mereka bekerja. Betul kan? Kalau enggak, ya 2.200.000 mereka bekerja di mana saja, enggak akan mungkin gitu. Dari pusat itu bisa turun kalau tidak berkoordinasi. Oke. Ada argumen dari IDI seperti ini ya, dokter. IDI mengatakan ini adalah salah satu dampak ketika tidak ada lagi rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI. Kalau dulu untuk memperpanjang surat izin praktik itu harus keluar rekomendasi dari IDI, dan untuk mengeluarkan rekomendasi itu mereka akan melakukan sejumlah review lah, termasuk review misalnya track record, apakah ada catatan-catatan buruk tentang si dokter ini. Pendapat dari KKI apa? Apakah itu argumen yang masuk akal karena ketiadaan rekomendasi yang seperti ini akhirnya makanya timbullah dokter-dokter yang kriminal seperti ini? Ya. Pertama kalau kita melihat bahwa kriminalisasi dokter ya, bullying yang dilakukan oleh pada saat kepada residen itu bukan terjadi pada saat setelah Undang-Undang 17 ini dibentuk gitu. Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan nomor 17 ini dibentuk. Itu baru 2023. Kasus ini udah panjang, udah lama ceritanya gitu loh. Banyak kita dengar gitu ya. Tetapi baru sekarang mungkin makin banyak orang berani speed up karena ada jalur yang dibuka oleh Kementerian Kesehatan untuk mereka berani gitu ya. Maksudnya dokter nakal tuh bukan baru kali ini saja. Ya, dulu ketika masih ada sistem rekomendasi dari IDI pun sudah ada begitu. Sudah banyak kita dengar, tetapi tidak berani, tidak semua diam, semua nggak tahu harus melaporkan kemana gitu lah. Nah sekarang jalur itu dibuka oleh Kementerian Kesehatan supaya mereka berani membuka dan kita memberikan sanksi jelas, sehingga tentunya ini akan diharapkan bisa memberikan efek jerah gitu ya. Nah, terhadap peran IDI, kami sama sekali tidak kemudian anti organisasi profesi, tidak gitu ya. Tetapi tentunya kita berharap organisasi profesi ini bisa bekerja bareng. Apakah kemudian karena tidak ada rekomendasi kemudian mereka tidak mau melakukan pembinaan terhadap anggotanya, termasuk pengawasannya? Kan harusnya tetap dilakukan. Ketika mereka kemudian mendengar ada pengawasan yang dilakukan yang ternyata menemukan hal-hal yang kurang baik atau yang dianggap melanggar kode etik, maka mereka bisa, kami punya saluran di dalam sistem pemberian SIP itu, saluran untuk orang melaporkan
terhadap satu dokter yang dianggap melanggar etik. ID pun boleh memasukkan di situ. Nah, nanti dan Vaskes juga harus memasukkan di situ bahwa dia kompeten atau tidak. Sehingga nanti pada saat kemudian SIP-nya mau dikeluarkan walaupun secara online, maka sistem akan menghold karena ada masukan. Maka kita akan memanggil ID untuk melakukan klarifikasi ada apa. Gitu loh. Biar penonton paham ya dok, berarti sekarang kalau dokter itu mau melakukan perpanjangan surat izin praktik, kalau dulu kan harus lewat ID, harus ada rekomendasi ID. Sekarang itu semua bisa dilakukan secara online dan sebetulnya perpanjangannya lebih ke administratif saja. Ketika misalnya ada laporan negatif tentang si dokter ini, itu sudah tersimpan dalam sistem dan ketika mereka mencoba memperpanjang surat izin praktik mereka secara online, maka bisa jadi itu langsung terblokir. Pasti terblokir oleh sistem karena sudah ada catatan di nama itu. Langsung terblokir dan orang yang misalnya ya dokter ini dia langsung tanya kenapa saya nggak bisa perpanjang SIP gitu. Kita akan membuka. Oh ini ada masukan, ada laporan. Tetapi laporan itu harus terbuka dong. Nggak boleh tidak transparan. Kalaupun ada laporan dari siapapun itu harus terbuka, ada suratnya. Sehingga mereka juga kalau mereka misalnya sebenarnya mereka nggak melakukan, mereka bisa banding dong gitu. Oh saya nggak melakukan itu kok gitu loh. Jadi semuanya serba transparan. Dalam kasus dokter Objin Syafril Firdaus ini dok, kalau yang periguna itu kan residen, jadi belum ada surat izin praktik ya, benar ya dok. Tapi kalau yang si Syafril ini kan dia sudah praktik. Berarti sudah ada itu STR, SIP-nya. Kenapa dia itu sudah dijuluki sebagai dokter centil loh dok oleh rekan-rekan sejawatnya, tenaga medis tempat dia bekerja, dan ternyata korbannya terakhir sedikitnya tuh 4 orang yang dia akui gitu. Nggak tahu nanti kalau misalnya lebih banyak korban dia yang speak up gitu. Berarti kan ini sudah lama, sudah bisa kita bilang, kita tebak itu agak lama lah dia seperti itu ya. Apakah itu tidak tadi yang sistem-sistem blokir itu tidak ada untuk si dokter Syafril ini? Ya. Nah, itu yang kemudian makanya tadi saya kembalikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah kasus-kasus seperti ini sudah banyak, tetapi tidak viral, tidak apa, sehingga kemudian mereka juga kadang inilah ya, artinya semua harus berani menyampaikan. Ini kan sebenarnya kasus yang Dr. Obin ini tadi seperti disampaikan Mbak Zilvia, bahwa udah lama, kenapa tidak pernah ada laporan? Kenapa kemudian dianggap ini baik-baik saja gitu loh. Harusnya rumah sakit juga melakukan pengawasan. Ketika kemudian dia memeriksa pasien, dia hanya berdua, itu udah salah secara SOP. Kenapa didiamkan? Kalau itu dokternya tiap kali melakukan itu kemudian tidak dianggap sebagai sesuatu yang melanggar, dan ketika dokter ini kemudian dianggap diperpanjang lagi SIP karena dianggap tidak melanggar, kan yang salah yang Vaskesnya karena membiarkan kasus ini gitu loh. Harusnya ketika kamu tidak melakukan SOP berkali-kali itu harus ditegur, dan kalau memang dianggap terus-menerus maka dia akan mencoreng Vaskes. Vaskes harusnya melaporkan ke kita untuk kemudian mencabut SIP-nya, untuk kemudian dilaporkan ke MDP untuk dilakukan tindakan gitu. Kalau Vaskes itu sendiri kan dok, saya dengar ya ada juga yang mempermasalahkan, ya kita taunya untung ada bukti CCTV karena kan hanya berdua itu ya dokter Objin dengan korban. Tapi kehadiran CCTV itu sendiri di ruangan juga dipermasalahkan. Sebetulnya boleh atau tidak ada CCTV di situ? Apakah itu juga termasuk sebetulnya SOP yang harusnya ada di setiap Vaskes itu soal keberadaan CCTV? Ya. Kalau kita lihat misalnya dalam pemeriksaan ada CCTV, sebenarnya kan itu juga menurut saya itu nggak etis ya. Kita diperiksa kemudian ada CCTV, kan nggak boleh gitu. Makanya sebenarnya yang harus ada itu adalah SOP yang dijalankan bahwa mereka tidak boleh berdua. Bukan kemudian Vaskes, mungkin Vaskes sudah dengar, dia mencari bukti dengan memasang CCTV. CCTV itu kan merugikan pasien. Coba, emang kita jadi pasien senang dipasangin CCTV? Ya nggak senang juga gitu loh. Tetapi hanya karena Vaskes tidak berani untuk menyampaikan bahwa dia melanggar SOP atau SOP-nya tidak compliant seperti tadi, kemudian membuktikannya dengan cara memasang CCTV. Menurut saya juga itu pasti pasien akan terganggu kan. Gitu. Oke. Saya pindah dulu ya ke Dr. Marcel di sini. Dr. Marcel, kita masih bicara dulu soal kasus kriminal yang terjadi ya oleh oknum dokter. Dr. Marcel mungkin lebih relate sama periguna
karena dia waktu itu PPDS. PPDS ya, dia masih PPDS, residen, baru semester 2 ya, baru semester 2. Jadi Dokter Marcel, pada saat mendengar ada PPDS yang memperkosa anggota, itu bukan pasien malahan ya, anggota keluarga pasien, dan diduga korbannya itu sampai 3. Waktu itu Dokter Marcel responnya seperti apa pertama kali mendengar itu? Sebenarnya kalau dari saya sih, kalau kaget sih nggak terlalu kaget ya. Kenapa? Simply karena menurut saya apa yang saya lihat dulu waktu PPDS ya, itu memang sistemnya memberikan ruang-ruang untuk hal itu terjadi. Banyak celah maksudnya? Banyak celah. Kayak, misalnya kenapa Dokter Priguna bisa dapat obat bius? Kontrol obatnya bagaimana gitu ya? Katanya bawa sendiri. Bawa sendiri. Dari luar rumah sakit bawa Ya, sendiri. tahu, iya. Terus sama Itu pun nggak boleh kan, bawa seharusnya sendiri nggak boleh. Kan itu kan obat bius kan sesuatu yang terbatas ya. Terlarang. Dan, Obat terlarang. obat terlarang, terbatas lah istilahnya, nggak boleh. Bahkan dokter yang praktik biasa aja nggak boleh kan sebenarnya, hanya bisa di rumah sakit itu. Terus yang kedua kan kita lihat itu penunggu pasien ya. Penunggu pasien itu ya memang kadang-kadang kita sebagai PPDS itu approach-nya memang ke penunggu pasien, tapi Approach maksudnya? approach misalnya persetujuan dan sebagainya Oke, gitu ya, inform butuh consent persetujuan, oke. dan lain-lain, atau darah gitu ya. Dalam hal ini kan waktu itu dia kayaknya ngambil darah ya. Modusnya? Cross match ya. Iya. Itu sesuatu yang sebenarnya kadang-kadang gitu ya, sebagai PPDS itu kita melakukan shortcut ya. Jadi misalnya saya ingat dulu kalau misalnya mau cross match gitu ya, atau mempercepat sesuatu gitu ya, itu kita lakukan sendiri. Biasanya kan orang ketiga tuh ya. Ya misalnya kayak bank darah itu kan yang harusnya melakukan cross match ya. Misalnya seperti itu. Nah, karena bank darah sibuk gitu ya. Karena senior butuh gitu ya. Jadi kita kita lakuin apa-apa sendiri, kita cross match sendiri atau apa sendiri ya. Padahal tidak boleh. Padahal harusnya kan yang boleh kan. Itu kan Oke. SOP-nya kan memang harus di tempatnya gitu ya, UPTD gitu kan. Layanan transfusi darah kan, cross match seperti itu. Jadi ya sistemik ya. Ya benar sistemik, artinya Ada kenapa? celah dalam sistem. Iya, artinya memang mungkin juga gitu ya. Waktu dulu saya ingat saya tuh nggak terlalu banyak dijelaskan tentang SOP rumah sakit waktu PPDS dulu ya. Dulu Dokter Marcel PPDS-nya di mana? Saya di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito ya, RSUP Sarjito. Itu tahun 2019 sampai 2022 ya. Saya nggak terlalu banyak dijelaskan sih, menurut saya sih. Gitu Jadi ya, sebagai residen itu kalau melakukan tugas otomatis saja apa? Ya, kita Apa lebih yang banyak dibutuhkan ya. saja? Kalau ya bisa ditanyakan ke residen yang sekarang gitu ya. Aha. Kita lebih banyak ikut senior biasanya seperti apa? Diperintahnya seperti apa? Bukan. Senior biasanya seperti apa? Jadi turunannya seperti apa? Biasanya kalian ngelakuin gimana seniornya yang di atasnya? Oh, patokannya senior di atas. Jadi kebiasaan gitu ya. Tanpa padahal yang dilakukan senior belum Bisa tentu jadi benar, salah, iya gitu ya. kan? Iya, dan banyak yang salah saya lihat sebenarnya gitu. Kalau saya lihat-lihat, termasuk shortcut gitu ya, yang mempercepat sesuatu karena memang tekanan dari atas ya. Jadi yang di atas pengen cepat-cepat selesai dan sebagainya gitu kan. Tapi pernah nggak Dokter Marcel ketika PPDS jadi dokter residen itu hanya berdua sama pasien? Kalau saya udah tahu, maksudnya saya dulu diajarkan bahwa memang harus ada orang ketiga, satu sebagai bukti ya, artinya saksi kalau misalnya saya melakukan kesalahan atau ada sesuatu itu tetap harus bertiga. Jadi memang kalau masalah kayak gitu sih sebenarnya pengetahuan yang sebenarnya harusnya udah didapatkan dari dokter umum ya, bahwa memang harus ada seperti itu, terutama kalau misalnya ada wanita gitu ya, kita periksa wanita gitu harus ada pihak ketiga, biasanya wanita juga. Itu pengetahuan umum ya? Pengetahuan umum itu. Tanpa harus dikasih tahu oleh Iya, pihak rumah sakit pun ya? Itu dokter umum itu sudah diajarkan seperti demikian. Kecuali memang ada niat jahat ya? Iya, seperti itu. Kalau dari saya sih udah tahu. Jadi saya nggak seperti itu. Oke. Sekarang kita bicara yang PPDS ini ya, dokter residen ini. Apakah sanksi yang diberikan secara
keprofesian dokter itu juga sama seperti dokter yang sudah berpraktik. Dokter Objin yang Syafril itu apakah sama atau beda treatment karena yang satu masih residen? Residen itu kan mulainya dari dokter ya. Jadi dia udah punya STR sebagai dokter. Dan dia ketika menjadi residen dia dia mendapatkan STR sebagai residen. Karena kalau enggak dia nggak boleh ngerjain pasien. Oke. Ya dia jadi dapat apa namanya surat Surat tanda untuk boleh registrasi. beregistrasi. Oke. Nah, dengan adanya kasus seperti ini ya dia dicabut STR-nya sebagai residen dan STR dia sebagai dokter. Jadi even kan kalau dokter Marcel ini nggak jadi PPDS, kalau nggak mau jadi bankir sebenarnya bisa jadi dokter umum karena dia punya STR dokter umumnya. Masih gitu. berlaku ya dok sampai sekarang ya? Berlaku gitu. STR itu seumur hidup dok? Seumur sekarang? hidup. Tapi SIP beliau nggak bisa. Karena itu SP yang harus diperpanjang. Iya, karena dia udah nggak kompeten, harus ujian lagi, harus apa kalau mau mendapatkan SIP untuk praktek. Jadi dipanggil dokter bisa, tapi tidak bisa berpraktek. Iya, gitu. Berarti saya dari tadi benar nih manggilnya masih dokter ya. Gitu. Oke, tapi sudah tidak punya SIP. Iya, betul. Iya. Kalau yang si Priguna ini memang dari awal SIP-nya belum ada. SIP-nya belum ada, SIP-nya SIP sebagai residen. Oh, sebagai residen. Nah, jadi otomatis dengan STR-nya dia ini maka dia udah dicabut gitu. Semuanya STR-nya dicabut, ya udah semuanya sebagai dokter pun dia udah nggak boleh. Ya, seumur hidup itu ya. Iya. Tidak boleh lagi. Udah nggak dipanggil dokter lagi. Makanya sekarang kita panggil penjahat. Oke, dokter. Tadi dokter Marcel mengatakan bahwa dia tidak heran karena memang selama menjalani PPDS pun sepertinya dia melihat banyak sekali celah-celah kok yang bisa digunakan kalau ada niat jahat begitu ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa misalnya dia mengatakan dokter Marcel mengatakan sekedar SOP saja nggak sebegitunya tuh pihak rumah sakit memberitahu, mengingatkan, itu tidak terjadi begitu. Dan praktik seperti ini mungkin biasa gitu, bahwa SOP itu tidak diingatkan. Nah, kenapa itu bisa terjadi dan apa yang bisa dilakukan oleh KKI? Ya, ya. Ini kan kalau kita lihat ya, seperti ini terjadinya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di Rumah Sakit Pusat Sarjito. Ini rumah sakit yang besar sekali ya, pasiennya juga besar gitu ya. Nah, memang mungkin ini perlu ke depannya dilakukan perbaikan-perbaikan supaya SOP ini benar-benar harus dijaga gitu. Tidak hanya sekedar cepat saja, tetapi begitu mereka masuk, si PPDS, si residen ini harus kemudian sejak awal mereka udah harus dikasih tahu ketika mereka masuk ruang bedah SOP mereka begini, ketika masuk IGD SOP-nya harus begini. Itu harus dilakukan. Nah, inilah harus dilakukan oleh perbaikan kepada rumah sakit yang menjadi tempat di mana residen-residen ini bekerja. Karena residen ini di sana walaupun dia sebagai pegawai sebagai peserta didik, tetapi dia bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai dokter gitu. Pasien nggak tahu loh ini residen atau bukan, benar nggak? Benar, gitu nggak tahu. Sehingga mereka tetap harus melakukan SOP itu sesuai seperti para dokter yang bekerja di sana. Iya, jadi mungkin bagi masyarakat yang belum tahu ya, kalau dokter umum kemudian mengambil pendidikan spesialis, mungkin sebagian masih taunya, oh mungkin kalau lanjut S2 itu banyakkan di kampus. Ya. Kalau dokter itu justru banyaknya Di rumah sakit. di rumah sakit. Jadi sambil bekerja, sambil Iya. belajar sambil bekerja. Betul. Begitu ya. Makanya ada julukannya dokter residen. Dan dikontrol oleh seniornya. Oh iya dong, bukan senior, konsulennya, bukan seniornya, harusnya konsulennya gitu. Jadi mereka mengerjakan pasien, mereka dipandu oleh konsulennya gitu. Harusnya. Tapi nyatanya Faktanya yang terjadi apa nih? Faktanya, sebenarnya yang saya lihat ya, kadang-kadang operasi itu bahkan nggak ada konsulennya. Konsulen itu adalah dokter spesialis. dokter spesialis ya, bukan dokter PPDS yang senior ya. Bukan Ya ini. Nggak ada Ini banyak konsulen. istilah-istilah medis yang harus kita clearkan. Iya, pengalaman saya demikian ya. Jadi nggak ada konsulennya gitu ya. Pernah ada suatu kasus gitu ya kayak gitu. Terus habis itu rumah sakit itu tahu bahwa ya konsulennya nggak ada di atas gitu, tapi biarin aja. Nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu. Jadi apakah dulu itu merupakan saya nggak tahu ya sekarang ya. Jadi mungkin sekarang mudah-mudahan udah berubah, artinya konsulennya beneran dampingin gitu ya. Operasi-operasi gitu ya.
bayangkan kalau misalnya kita gitu ya, kita diajarinnya sama senior kan, diajarinnya sama senior, tapi nggak langsung diajarin sama konsulennya. Itu deviasi pengetahuannya seberapa besar, gitu ya. Jadi itu juga yang membuat saya khawatir terhadap kompetensi ya, kompetensi dari dokter-dokter kalau misalnya dia nggak langsung mendapatkan ilmu dari sumbernya gitu. Artinya hanya turunan senior tapi nggak langsung konsulennya ngajarin gini loh cara buka apa namanya femur gitu ya, atau paha, otot paha gitu sebagainya gitu ya. Jadi Dulu dokter Marcel ortopedi ya? ortopedi ya benar. Di situ ya menurut saya sih itu flow banget ya. Artinya meragukan juga. Gitu. Tapi mungkin saya tambahkan sekarang udah dilakukan banyak perbaikan lah ya, dari harusnya zaman Pak mungkin. Marsal, dari zaman Dokter Marsal dulu, Pak Menteri Kesehatan BGS ya. Contohnya sekarang kita itu menyiapkan face recognition. Jadi kalau masuk ke ruang operasi gitu ya, itu bukan hanya residen, tetapi konsulennya juga harus face recognition. Keluar juga harus, sehingga tahu ini konsulen ada apa enggak di dalam Itu pada sudah saat di itu. semua rumah sakit di bawah Kemenkes? Sudah dilakukan gitu. Oke. Syukurlah. Syukurlah ya. Iya. Supaya ketahuan ini senior atau konsulen, kalau nggak ketahuan gitu. Betul dok, karena kalau mendengar cerita kayak gini kan sebagai pasien atau calon pasien mendatang jadi khawatir kan. Ini nanti kaitannya nih, kenapa nanti kita cerita panjang lagi nih, kenapa ada 2 juta katanya warga Indonesia yang sampai harus memilih berobat ke luar negeri sehingga devisanya keluar negeri, bukan di kita. Kita kehilangan devisa begitu kan. Tapi itu nanti kita bahas ini dulu. Intinya dokter, kalau dari tadi pengalaman dokter Marcel ketika menjadi PPDS, ada banyak celah di sistem rumah sakit ya. Siapa yang harusnya menegur, mengawasi rumah sakit itu? Apakah ini kewenangan KKI, Dinas Kesehatan, Kemenkes, atau siapa dok? Di rumah sakit itu ada direktur medis yang memantau semua proses pelaksanaan ya. Kemudian ada kaprodi namanya ya. Iya, Kaprodi yang dari universitas yang ada di rumah sakit mengawasi juga mereka si residen gitu. Ada KPS yang dari rumah sakit yang mengawasi para residen ini. Jadi sebenarnya Pengawasnya nggak banyak kurang ya. Tapi apakah benar-benar melakukan ya itulah tugasnya dengan itu benar? yang kita harus melakukan perbaikan ke depannya supaya benar-benar residen ini sesuai melaksanakan semuanya sesuai dengan prosedur gitu. Oke. Sekarang kan dok, misalnya kita ambil kasus Dokter Opjin sebagai ibu-ibu yang perempuan-perempuan yang sedang hamil kan jadi merasa takut ya. Mereka jadi sekarang udah mulai tuh nggak mau sama yang Opjin laki-laki begitu kan. Nah, sehak sebagai pasien, kadang-kadang kan kita tidak bisa memilih dokternya yang mana begitu kan, yang tersedia saja. Apakah sebetulnya pasien sendiri pun bisa mengingatkan, misalnya gak mungkin dong saya hanya diperiksa berdua sama dokter Opjin pria, harus ada suster. Kalaupun itu tidak ada, apakah sebagai pasien kita harus berani mengingatkan juga? Iya, harus berani. Sekarang harus berani. Dengan kasus ini, saya harap semua pasien harus berani bicara, gitu loh. Kalau memang kelihatan hanya berdua, dok, saya bisa ditemani oleh suster, gitu. Harus seperti itu. Atau ya, mohon maaf ya, kita perempuan ya. Saya juga dulu belum dokter juga. Iya. Kita suka ada ya, misalnya ya entah terapis, gitu ya, entah apa. Itu rasa tangannya udah agak-agak miring-miring nih, gitu kan? Ya, teman saya itu juga udah. Dan saya juga pernah malah gitu. Nah, kalau dulu kita aduh kayaknya kok nggak enak ya ngomongnya gitu ya. Sekarang harus bicara, harus berani gitu loh, supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi. Berani aja, nggak masalah, karena itu adalah haknya pasien. Tidak boleh dokter marah. Betul. Kalau enggak ya terjadi pembiaran. Iya. Ya kalau misalnya nggak ada yang speak up kayak sekarang kan. Kemarin aja Priguna kan sempat berdamai ya. Terus habis itu speak up, terus akhirnya ya lanjut kan seperti itu. Jadi memang harus ada speak up dari sisi pasien juga, sama mungkin dari pihak rumah sakit gitu ya. Kalau ngelihat ada yang nggak benar ya lakukan teguran gitu. Soal pembiaran, soal bagaimana kalau ada kasus itu bukannya dibuka secara transparan tapi ditutup-tutupi Bu, karena takut reputasinya tercoreng lah, inilah itulah.
Dan kita tidak bisa pungkiri masih ada yang seperti itu sampai hari ini meskipun segala macam perbaikan sistem sudah dilakukan. Nah, adakah hal yang lebih jauh lagi yang bisa dilakukan? Saya tidak tahu itu kewenangannya KKI kah, Kemenkes kah, untuk juga menindak kalau misalnya ada rumah sakit atau klinik yang menutup-nutupi protes dari pasien. Harus tunggu viral dulu, baru tuh penegak hukum yang bekerja, baru akhirnya rumah sakit mau mengakui. Apakah harus sampai seperti itu? Sejauh mana yang bisa dilakukan oleh Kemenkes atau KKI? Ya, ini adalah kewenangannya Kementerian Kesehatan ya, kalau fasilitas pelayanan gitu ya. Dan menurut saya saat ini memang Pak Beges ini udah sangat tegas sekali gitu ya. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan ini kan mereka ada izin yang diberikan oleh Kemenkes dan juga Dinas Kesehatan setempat. Jadi kerjasamanya tuh harus dengan Dinas Kesehatan setempat juga kan, karena izinnya juga mereka dari Dinas Kesehatan ya. Nah kemudian juga ada akreditasi ya yang harus dipenuhi. Nah sekarang semua itu tentunya harus dilihat bukan sekedar setelah dapat akreditasi kemudian tidak berjalan sustainable gitu ya. Nah pengawasan ini harus dilakukan bersama antara Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan, dan apabila ditemukan ada yang ditutup-tutupi maka harusnya tidak boleh ragu untuk kemudian memberikan langkah-langkah konkret ya terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang seperti ini yang merugikan. Ya kalau perlu ya ditutup, tapi kan akhirnya jadinya mereka tahu bahwa ini akibat dari yang ada kejadian yang ditutup-tutupi untuk kemudian menyelamatkan bisnis, Bu. Ya kan? Ya. Sih semuanya pengen menyelamatkan bisnis, tapi ya tapi ini kan, netizen sekarang kan hebat. Itu dia Dok, itu dia ya. Tangan netizen itu sekarang luar biasa. Makanya ya sekarang kan ya makanya no viral no justice gitu kan. Iya. Tapi kan kita masa mau tunggu harus viral dulu selalu seperti itu kan, berarti ada sistem yang salah, ada pengawas yang salah. Tapi ngomong-ngomong soal no viral no justice, akhirnya kita jadi banyak tahu cerita soal bullying atau perundungan atau kekerasan yang terjadi di sistem PPDS itu dari salah satunya nih cerita-cerita Dr. Marcel yang banyak speak up di sosial media. Sekarang saya ingin berpindah dari kasus kriminal tadi, kekerasan seksual, ke salah satu kasus yang banyak sekali terjadi di dunia kedokteran, terutama di PPDS ya, program pendidikan dokter spesialis, adalah soal bullying atau perundungan. Tahun lalu kita dengar ada kasus bunuh diri Dr. Aulia, itu yang menggemparkan sekali. Makanya semenjak itu menjadi momentum sepertinya ya, Dr. Arianti, akhirnya banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan. Kemenkes membuka aduan secara terbuka, jadi sekarang ada jalurnya untuk melaporkan. Kalau dulu orang takut kan, Dok, ya kan Dok? Kalau lu lapor lu dibully, lu makin dibully. Nah gitu kan. Itu sudah jadi rahasia umum dan sudah jadi tradisi katanya untuk menempa mental. Kita ingin dengar cerita dari Dr. Marcel, mungkin tidak usah terlalu panjang ya karena ini luka yang traumatis pastinya. Tapi Dr. Marcel, exactly yang Dr. Marcel waktu itu alami sampai akhirnya mundur ya, sampai mundur dari PPDS, memilih mundur dari PPDS, itu kenapa? Poin yang paling membuat tidak tahan itu pada saat apa? Sebenarnya banyak banget ya. Jadi Akumulatif. komplit lah. Semua yang ada di kriteria bullyingnya Kemenkes itu semua ada gitu. Jadi mulai dari kekerasan fisik, ya, pukul, dilempar botol, kayak ditusuk pena gitu ya, ditendang dan sebagainya, dilempar buku gitu ya. Itu semua ada. Dicaci maki itu harian. Jadi dikatain binatang-binatang itu semua udah setiap hari ya dikatain seperti itu. Apalagi yang lain-lain gitu ya, misalnya kayak ancaman-ancaman gitu ya, itu setiap hari kamu kalau nggak ini nanti pada saat, jadi kita ada yang namanya parade ya, waktu itu setiap sore. Jadi parade itu adalah kalau zaman dulu itu adalah tempat di mana senior membagikan ilmunya ya ke junior. Tapi di zaman saya itu jadi tempat penghakiman bagi residen-residen yang dianggap
melakukan kesalahan pada hari itu gitu ya. Jadi ya disitulah tempat dilempar stick PS lah, terus habis itu dilempar botol lah, disuruh push up, sit up dan sebagainya gitu ya. Ya tempat kita ditempa mentalnya katanya seperti itu gitu ya, sampai suatu saat mungkin pada saat itu saya nggak tahan ya, terus habis itu saya kurang lebihnya itu saya nggak masuk gitu ya, pokoknya saya pengen keluar gitu ya, terus habis itu saya nggak masuk 3 hari gitu ya, dicariin tuh ya sama konsulen dan sebagainya, akhirnya diselidiki dan sebagainya gitu ya, diselidiki sendiri gitu ya. Jadi sama internal diselidiki, dipanggil saya gitu ya, dicari tahu gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah senior saya itu yang sudah mukul itu hanya mendapatkan hukuman ya skorsing ya, penundaan ujian akhir. Jadi penundaan ujian akhir. Padahal kalau melihat track recordnya ya mereka sudah pernah melakukan hal itu gitu ya. Jadi kejadian itu berulang tapi tetap dibiarkan. Makanya saya bilang salah satu poin yang kenapa bullying itu terjadi ya karena hal tersebut ya dibiarkan gitu ya. Ada pembiaran. Dan gitu ya, saya malah saya dapat juga hukuman. Satu, saya dikasih morbid berat ya. Jadi morbid berat ini luar biasa. Morbid maksudnya apa? Itu setara ya saya dapatnya SP1 ya. SP1 morbid berat sama morbid ringan ya. Jadi itu setara sama dengan 1 kali saya melakukan kesalahan besar lagi, saya keluar. Ya saya udah di ujung jalan nih, udah didorong ke dalam suatu terjal gitu ya. Bentar lagi saya sebenarnya udah DO gitu ya. Cuman tunggu waktu aja. Masih saya melakukan kesalahan kan. Kesalahan kamu apa waktu itu? Jadi waktu itu saya ada seorang pasien ya. Jadi seorang pasien ini butuh dioperasi. Kemudian sebenarnya pasiennya udah datang udah lama ya. Cuman anehnya itu konsulen atau senior gitu ya, keputusan untuk pemilihan alatnya itu jam 4 sore. Di mana farmasi itu sebenarnya udah tutup. Tapi saya dipaksa untuk mengusahakan alat tersebut datangkan, mau nggak mau harus datang dari Semarang waktu itu. Jadi saya pesan travel itu dari Semarang ke Jogja gitu ya. Terus akhirnya sampai gitu. Saya waktu itu jam 2 saya ambil itu ya dari travel dari Semarang gitu ya. Terus habis itu saya sterilkan ya. Ternyata gitu ya. Ada barang yang tidak diregistrasi sama vendor. Jadi nggak ada barang yang tertinggal untuk disterilisasi. Akhirnya saya dihukum gitu ya. Padahal ya saya udah mengusahakan semaksimal mungkin gitu ya. Akhirnya saya dihukum. Nah hukumannya ya sebenarnya hukumannya itu kan hukuman judgement yang di parade itu ya. Tapi saya dihukum lagi sama konsulen saya bahwa saya kena itu yang tadi di ujung jalan itu ya. Ya itu yang membuat saya berpikir ya buat apa gitu saya lanjutkan. Kalaupun saya lanjutkan gitu ya, yang terjadi adalah saya punya musuh kan berarti. Mungkin bisa ditanyakan ke dokter ya, bahwa senioritas itu nggak hanya berdiri pada saat pendidikan, tapi juga berlanjut sampai di dunia kerja nanti. Dan saya maksudnya udah ditandain tuh. Iya, udah ditandain ya. Bahkan ada senior saya itu ya, saya tahu asalnya dari mana gitu ya. Dan dia udah dapat rumah sakit di asalnya karena dia rekomendasinya memang dari rumah sakit situ ya. Cuma akhirnya nggak bisa ke sana gitu ya, hanya karena permasalahan internal gitu. Makanya saya salah satu yang mungkin mendukung adalah ya rekomendasi dan sebagainya diurus sama Kemenkes saja. Karena masalah kayak gitu tuh benar-benar tergantung orang dalamnya siapa, punya backingan siapa. Menurut saya seperti itu, karena saya lihat sendiri testimoninya, senior saya gini, wah nanti apalagi. Jadi kalau saya, misalnya gitu. melawan, tambah dibully di situ, belum lagi nanti lulus. Dan nanti setelah lulus bisa jadi dijegal. Ya, ada banyak kok kasusnya. Coba aja tanya dokter. Sering sih, tanya. Sebenarnya sering lihat, tapi pengen nanya aja. Iya ada. Sering lihat testimoninya bukan maksudnya. Hanya senior saya ya, tapi ada yang lain. Saya juga tahu, misalnya dari kolegium lain tahu. Jadi maksudnya dijegal itu karena yang senior-senior ini ketika mereka sudah lulus, sudah kerja di rumah sakit mana, mereka tahu nih ada junior mereka dulu yang waktu itu ngelawan,
Itu masih dendam, akhirnya dihalangin gitu ya untuk Iya. masuk misalnya bekerja di klinik Kalau di nggak ya rumah konsulennya sakit yang sama. sendiri. Bukan di rumah sakit, di wilayah. Di wilayah juga. Di wilayah bahkan. Iya. Rumah sakit juga ada tuh. Jadi Ya, ada rumah wilayah ya termasuk rumah sakit. Rumah sakit ya. Ya pokoknya diblok lah. Entah gimana caranya gitu ya. Diblok supaya nggak diterima. Jadi ya dangerous game ya. Dangerous game from the beginning gitu. Jadi kalau makanya kita kayak saya waktu awalnya saya nggak tahu ya, ternyata senioritas itu sampai pekerjaan ya. Jadi makanya saya waktu pertama kali masuk ke PPDS itu saya bingung gitu ya. Kok hormat banget nih orang gitu ya. Padahal kan kita nggak perlu sehormat itu gitu ya. Maksudnya kayak kita biasalah sama guru kita kan hormatnya kan sewajarnya. Tapi dia kayak literally menyembah dewa gitu. Jadi karena ya nasib kita dari sini sampai sana itu tergantung senior, bener-bener tergantung senior. Kalau pemalakan juga pernah dialami? Kalau saya nggak mengalami langsung ya, tapi saya mendengar teman saya sendiri ya. Jadi dia sebenarnya kalau dibilang pemalakan seperti pemalakan. Jadi dia minta untuk diperpanjang STNK tantenya spesialis nih. Ada spesialis nih. Oh minta tolong dong mobil saya diperpanjang, ternyata punya tantenya tuh tulisannya, bukan punyanya dia. Terus teman saya cerita gitu, oh saya disuruh perpanjang nih. Hah, lu bayar berapa gitu ya mobil? Jadi ya saya nggak tahu itu pemalakan atau enggak, tapi nggak diganti gitu. Jadi ya kalau dia ikhlas itu kan artinya bukan pemalakan ya, tapi Terpaksa ikhlas. tapi kalau misalnya dia nanti dijegal di depan ya sama aja pemalakan. Jadi ya terserah siapa yang mau bilang itu pemalakan atau bukan ya. But ada. Ya. Hal yang paling konyol deh yang pernah Dokter Marcel disuruh. Wah Ya itu yang paling konyol tuh sebenarnya saya diminta untuk cetakin kertas gambar untuk mewarnainya anaknya konsulen saya. Hah? Jadi suatu hari gitu di hari yang cerah gitu ya, hari siang hari. Terus saya ditelepon sama chief saya. Ini dong, tolongin dokter ini nih minta anaknya dicetakin kertas berwarna nih. Nanti gua ambil ya, nanti di siang gitu. Yaudah gue cetakin. Kertas berwarna. Oh, gambar apa kalau satu kudanil kayaknya. Kudanil gitu ya. Ya kertas berwarna ini tau kan yang buatan anak. Itu paling konyol itu. Itu hal pribadi dan konyol gitu ya. Karena kenapa lu harus suruh gua gitu. Tugas anak Suruh lo. mewarnain juga kan? Ya, bukan hanya itu, dia tuh nggak mungkin semiskin itu nggak gitu loh untuk nggak nyuruh pembantunya kayak atau apa gitu kan. Artinya dia pasti punya asisten pribadi kan. Tapi kenapa dia suruh residen gitu ya? Mungkin menunjukkan kuasanya, aku juga bingung. Buat apa gitu? Bahkan sekarang ada yang apa namanya? Mesin cetak mobile ya. Jadi kan itu Oke. membingungkan sih. Ya intinya pengen nyuruh lo aja. Mungkin. Ngerjain. Iya. Tapi Marcel kalau yang seperti cerita-cerita seperti ini, ketika pada saat itu tidak ada jalur untuk mengadukan hal-hal Nggak seperti ada. ini, takut juga, pasti. Waktu itu tuh apa ya, sebenarnya takut sama cita-cita saya kan besar ya. Saya dulu sangat pengen jadi ortopedi ya. Jadi dari sejak awal sampai akhir itu cita-cita saya pokoknya ortopedi gitu ya. Jadi waktu tahun pertama itu saya waktu itu dipukul, saya kemudian apa namanya pulang ke rumah gitu ya. Istri saya ngelihat nangis gitu. Tapi saya masih bilang saya pengen jadi ortoped gitu. Itu sebenarnya sedih juga hati saya gitu. Iyalah. Sedih banget. Terus yang kedua, papa saya pernah ngomong gitu ya, papa aja nggak pernah mukul kamu loh, tapi ini kamu dipukul gitu. Itu juga sedih bagi saya karena ya apa ya, gimana ya, pendidik ya, tapi lembaga pendidikan tapi lebih brutal daripada ruang tinju kali ya gitu. Jadi bikin lebam mungkin setiap malam dan sebagainya gitu, lebih parah. Dan kita kerjanya itu overworknya tuh parah ya.
Ya mungkin cerita Risma itu salah satu yang menggambarkan ya kurang lebih seperti itu ya sebenarnya overwork yang terjadi di tingkat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang saya alami itu setiap hari itu di rumah sakit 24 jam ada ruang khusus gitu ya. Setiap hari itu. Saya biasanya tidur jam 1, jam 2, bangun jam 4. Tiap hari itu. Tiap hari gitu ya. Kayak gitu. Jadi terus. paling hanya tidur 1-2 jam. 1-2 jam setiap hari. Cuman karena COVID gitu ya. Kita malah bersyukur karena COVID karena kita pasiennya jadi turun gitu ya. Karena kan kasus-kasus ortopedik itu kan jadi sesuatu yang butuh approval untuk dioperasi lebih panjang gitu ya. Jadi pasiennya sedikit, jadi kita juga penanganannya juga lebih lambat. Jadinya kita sempat istirahat waktu itu. Jadi saya sempat 1 tahun itu 24 jam tuh di rumah sakit. Gitu. 4 semester ya? 4 semester. Udah habis berapa duit itu 4 semester? Kebetulan ya, saya bersyukur sekali waktu itu Kementerian Kesehatan memberikan insentif. Jadi surplus. Oh, pada saat COVID itu ya ada Surplus. Gitu. Karena kan banyak juga cerita ketika menjadi PPDS biayanya besar. Betul. Ditambah harus itu keluar duit untuk hal-hal yang suruhan-suruhan senior itu ya banyak juga. Ada yang bilang satu motor tuh kayak paling kecil sampai 1 mobil boncos untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terkait dengan pendidikan. Jadi Dokter Arianti, cerita seperti ini kan sudah sering kita dengar, tapi setiap pendengarnya itu pilu loh, sedih gitu dengarnya kan. Kok betul dokter seperti apa sih yang kita harapkan ketika tumbuh di lingkungan yang seperti itu? Karena kan yang seperti ini biasanya ketika mereka dulu menjadi korban, nanti siklusnya menjadi pelaku. Dan kalau mereka sudah keluar duit banyak, jadi seperti ada mental, nanti harus balik modal. Dokter seperti apa yang bisa kita harapkan kalau begini? Jadi tentu yang kita harapkan adalah perubahan sistem yang bisa mengubah mentalnya, Dok. Apakah sekarang kita mengarah ke sana? Ya, jadi sebenarnya Indonesia ini salah satu negara yang berbeda dengan negara lain untuk dokter spesialis residen, ya PPDS. Di seluruh negara PPDS itu nggak pernah bayar uang sekolah, karena mereka tuh bekerja untuk rumah sakitnya gitu, dan mereka bahkan dibayar. Satu itu berbeda. Sehingga sebenarnya apalagi mereka mesti ya ibaratnya mesti bayar kiri kanan yang di luar itu. Nah ini kan kemudian kedepannya mereka kan berpikir gimana mereka ngembaliin gitu kan. Udah bayar uang sekolah. Dulu kalau kita lagi PPDS nggak boleh praktek kan? Nggak boleh praktek gitu. Nggak sempat juga. Nah kemudian mereka mesti bayar uang sekolah. Mereka kemudian ada kiri kanan juga seperti tadi ya, yang biaya-biaya yang nggak terduga. Nah inilah yang kemudian harusnya kita mau merubah. Nah Kementerian Kesehatan memang sedang berdiskusi dengan Kemenristek-Dikti ya untuk bagaimana ke depannya gitu. Apakah residen itu akan tetap berbayar? Tapi karena mereka punya aturan sendiri, maka Kementerian Kesehatan membuat mekanisme hospital base. Di luar negeri itu pendidikan residen itu adalah hospital base karena memang mereka bekerjanya di rumah sakit gitu. Jadi mereka membantu, mereka dibayar walaupun nggak seperti bayar dokter spesialis ya, tetapi ada tahapan-tahapannya gitu. Nah sehingga nantinya ini juga bisa membantu mereka lah untuk bisa tetap hidup. Dan juga satu hal lagi bahwa kalau di luar negeri itu bukan senior yang ngajarin, tapi konsulen. Nah, inilah yang akan kita lakukan untuk yang hospital base. Kita berharap dengan yang hospital base ini berjalan, mudah-mudahan ke depannya yang di university base ini juga bisa dilakukan perbaikan. Tetapi while that gitu ya, karena para residen ini bekerja atau belajarnya dititipkan di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, tentu Kementerian Kesehatan nggak mau dong di dalamnya rumah sakitnya ada kasus-kasus yang seperti itu. Makanya
kita memperketat para direktur rumah sakit untuk tidak boleh ada kasus-kasus seperti itu, dan kalau memang ada kasus itu harus dikembalikan ke universitas gitu. Dan catatan-catatan terhadap itu akan masuk ke dalam data dari si tenaga kesehatan ini, termasuk pencabutan STR sementara atau kasus bullying yang terjadi sekarang ini banyak loh yang sudah kita kasih sebenarnya, walaupun tidak terblow up, tapi STR-nya sudah dibekukan, sudah ada, bukan hanya 2 kasus ini, gitu loh. Nah, karena ketahuan adanya mereka melakukan bullying mereka ini. Nah, ini efek-efek jera ini, tapi tentu kita berharap jangan ada yang ditutup-tutupin tadi gitu ya, supaya semua kembali ke jalan yang sebenarnya yang benar lah gitu ya, karena kita mau mendidik dokter-dokter spesialis di nantinya gitu. Harusnya mereka mempunyai etika, budi dan yang baik gitu ya gitu. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Dr. Marcel, itu saya nanti penyiksaan saya bukan selesai di sini aja. Kalaupun saya paksakan, ini kayaknya senior saya udah pada sebel sama saya gitu ya. Konsulen saya udah pasti saya nih ditandain sampai nanti gitu ya. Nah, inilah yang kemudian dibuat oleh Kementerian Kesehatan terhadap SIP yang tidak harus melalui rekomendasi. Jadi kalau ada, kita punya kuota nih, misalnya gini, di daerah, let's say di daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu kita udah punya per kabupaten kota. Di satu kabupaten A, dia perlu ortopedi 10 misalnya. Kalau kemudian di sana masih ada 5, misalnya Dr. Marcel kemarin jadi ortopedi, dia melamar di kabupaten itu karena itu kelihatan terbuka, maka begitu dia ngelamar di situ SIP-nya langsung keluar. Tidak ada rekomendasi dari teman-temannya yang ada di situ. Karena memang di situ kuotanya masih ada gitu loh. Kecuali kuotanya udah penuh 10, mau itu anaknya si profesor yang ada di situ, dia tidak bisa masuk di situ. Gitu loh. Makanya itulah yang namanya transparan, bukan hanya sekedar atau rekomendasi apa, enggak gitu. Tetapi tentu kalau ada pelanggaran tetap masuk di situ gitu loh. Nah, ini yang kita lakukan untuk semua spesialis-spesialis. Jadi sehingga penyebarannya benar dan tidak ada like and dislike, karena setiap daerah itu membutuhkan dokter-dokter spesialis ya, dan jangan sampai dihambat padahal dia mau praktek di situ, tapi karena ada yang nggak suka kayak tadi ya yang ditakutin orang, terus kemudian mereka nggak boleh masuk seperti itu. Karena itu bukan teman saya, itu dia nggak boleh masuk, enggak. Sekarang selama itu kosong, dia tidak ada catatan, dia bisa langsung dapat SIP-nya. Oke. Dan meniadakan tradisi ya, dalam tanda kutip tradisi yang buruk sebetulnya untuk bullying itu sendiri, apakah sudah bisa berkurang, dokter, dalam 2 tahun terakhir ini misalnya? Apakah sudah lebih berkurang praktik-praktik seperti itu? Kalau kami melihatnya sudah lebih berkurang ya, karena sebenarnya laporan yang masuk dan sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan ini sudah banyak. Jadi saya suka mendengar juga nih teman-teman saya yang senior-senior ya, yang ini suka bilang nih, gue jadi bingung, jangan-jangan minjem pulpen juga sekarang kita takut nih, nanti takutnya dikirain bullying. Ya mungkin joke ya, tapi itu bagian dari yang saya sambil ketawa, tapi saya sambil mikir berarti kan udah takut nih, gitu kan? Gitu. Syukurlah. Nah, jadi mau minjem pulpen aja jangan deh takut, ntar mau numpang WA ntar dikirain kita bullying gitu loh. Jadi ya mungkin oknum sih tetap ada, tetapi kelihatannya mereka sekarang udah mulai takut gitu. Saya lihat improving kok. Jadi ya kalau dari testimoni teman-teman gitu ya, dan yang baru PPDS gitu ya, ya berkurang lah gitu ya. Paling nggak tekanan dari seniornya sendiri gitu ya. Jadi karena kan mereka juga takut kan, bahwa mereka nanti ikut-ikutan kena terseret gitu ya sama Kemenkes, terus jadi nggak lulus gitu ya. Karena kan kasus yang begitu besar sampai pidana ya kemarin ya dok ya, itu benar-benar membuka mata bahwa gua nggak bisa lagi ngelakuin kayak gini. Dan STR dicabut kan, jadi kan luar biasa efeknya. Jadi memang harus dibikin suatu contoh jera gitu ya, supaya ya semua orang tahu bahwa dia nggak boleh kayak gitu sih kalau dari saya. Oke, kalau begitu terima kasih Dokter Ariyanti dan juga Dokter Marcel ya sudah mau berbagi ceritanya di sini. Kita terus berharap dunia kedokteran kita di Indonesia ini semakin baik. Jangan sampai banyak warga negara Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri. Ada banyak faktor memang ya. Kita ini baru
baru bicara manusianya, belum kita bicara fasilitas, kompetensi dan sebagainya. Tapi ya mudah-mudahan dari peristiwa demi peristiwa ini kita belajar ya. Jangan jadi anak nakal yang tidak mau belajar begitu loh, atau yang bebal gitu. Kita harus belajar terus memperbaiki diri, dan mudah-mudahan dengan adanya KKI, Kementerian Kesehatan, organisasi profesi dokter yang lain, semuanya mau bergotong royong bekerja sama memperbaiki kedokteran kita. Terima kasih Dr. Arianti sekali lagi, dan juga Dr. Marcel, terima kasih sudah bergabung di Si Paling Kontroversi. Teman-teman, kita jumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi berikutnya. Dah.